Sahabat Henrys, kemarin kan pas pelantikan Prabowo Gibran, Presiden terpilih dan Wakil Presiden terpilih, Presiden Prabowo Subianto itu menggunakan mobil dinas RI1, kendaraan yang diproduksi oleh Pindad. Namanya Maung Garuda Limousine. Tahu nggak? BPK ungkap masalah keuangan PT Pindad. Ini temuannya. Apa itu sahabat Henrys? So, disimak sampai selesai ya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Henrys? Semoga sahabat Henrys dimanapun berada tetap sehat, tetap semangat. Seperti biasa sahabat Henrys, welcome back to my YouTube channel Henrys Media. Oke, kan kemarin rame banget tuh ya mobil yang digunakan oleh Prabowo Subianto saat pelantikan Presiden dan Wakil Presiden beberapa waktu yang lalu. Itu kan viral banget. Itu mobil yang ditumpangi menggunakan mobil kendaraan terbaru MV3 Garuda Limousine ya. Nah, ini disinyalir katanya karya anak bangsa yang dibuat langsung oleh Pindad. Dan kemarin kan kita perhatikan trending juga di YouTube pas saja spesifikasi. Nah, kita lihat videonya, spesifikasi dari di dalamnya kayak gimana mobil yang digunakan oleh Prabowo Subianto. Di sini kita lihat videonya di sini. Tahu nggak sahabat Henrys? Ternyata mobil yang dibuat oleh PT Pindad ini ada temuan dari BPK kalau ada masalah keuangan. So, disimak sampai selesai guys ya. Jangan cuma baca judul atau lihat thumbnail. Disimak sampai selesai mengenai pemberitaan ini. Apakah ini benar ataukah hoax? Oke, ini saya ambil langsung dari CNBC Indonesia. Saya bacakan beritanya guys ya. Oke, jadi biasakan membaca sampai selesai. Karena ini bukan video pendek seperti video di media sosial lain ya. Ini video panjang, jadi dicerna baik-baik ya. Disimak sampai selesai supaya tidak gagal paham. Oke. CNBC Indonesia, perusahaan plat merah pertahanan PT Pindad Persero terjangkit sejumlah permasalahan keuangan. Hal ini dikemukakan Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK dalam laporan hasil pemeriksaan atau LHP atas pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan tahun 2021 hingga semester tahun 2023. Nah, ingat guys ya, 2021 hingga 2023.
Ini PT Pindad ini kan plat merah pertahanan ya. Jadi masih di bawah Kementerian Pertahanan yang waktu itu dijabat oleh Prabowo Subianto. Benar nggak salah, Hendis? LHP ini disampaikan langsung oleh anggota 7 BPK atau Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara 7 Slamet Edi Purnomo kepada jajaran direksi PT Pindad di kantor pusat BPK Senin 21 Oktober 2024, Senin lalu ya. Berdasarkan hasil pemeriksaan, BPK menemukan sejumlah permasalahan. Salah satunya adalah PT Pindad terbebani biaya ekonomi dan mengalami financial distress, ungkap Slamet Edi, dikutip dari laman resmi BPK RI Sabtu 26/10/2024. So, ini dikutip dari laman resmi loh guys ya. Nanti kita cek laman resminya, benar apa enggak yang diberitakan oleh CNBC ini, oke? Selain itu, BPK juga menemukan beberapa permasalahan lainnya, antara lain pengakuan aset dan pendapatan yang belum memadai dan tidak sesuai dengan standar akuntansi keuangan atau SAK, serta pengelolaan dana pensiun PT Pindad yang tidak prudent, kurang transparan, dan tidak akuntabel. Nah, jadi tidak prudent, kurang transparan, dan tidak akuntabel. Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Dewan Komisaris PT Pindad untuk meningkatkan pengawasan serta meminta direksi PT Pindad untuk menerapkan prinsip tata kelola yang lebih ketat dan bertanggung jawab. BPK menilai temuan-temuan ini harus menjadi perhatian serius manajemen PT Pindad, khususnya pada temuan terkait financial distress, pengakuan aset, dan pengelolaan dana pensiun, tegasnya. Meskipun demikian, BPK mengapresiasi langkah-langkah yang telah diambil PT Pindad dalam menindaklanjuti rekomendasi sebelumnya. Dari 87 rekomendasi yang diberikan, tingkat penyelesaian PT Pindad mencapai 94,25%, melampaui target penyelesaian BPK sebesar 75%. Terpisah, Direktur Utama PT Pindad, Abraham Mose, membenarkan adanya temuan ini. So guys, ini ada direkturnya sendiri mengakui guys ya, mengakui kalau ada temuan itu ada benarnya. Oke, Abraham Mose sendiri. Oke, jadi simak baik-baik ya. Lebih jauh, pihaknya menyambut baik rekomendasi yang diberikan oleh BPK sebagai upaya untuk memperkuat transparansi dan akuntabilitas di PT Pindad. Nah, jadi dua hal nih yang dipertanyakan di PT Pindad ya, transparansi dan akuntabilitas. Sehingga mungkin ini yang menyebabkan adanya masalah di PT Pindad. Oke, transparansi tidak transparan tampaknya, sehingga dan akuntabilitasnya pun dipertanyakan bermasalah. Nah, sehingga membuat akhirnya timbul masalah. Itu kan. Oke, kami telah melakukan berbagai upaya perbaikan sebelum audit ini dan akan terus meningkatkan kinerja agar senantiasa sejalan dengan tata kelola terbaik, ungkap Abraham dalam keterangan resmi. Ia pun menyatakan financial distress yang dilalui Pindad saat ini disebabkan oleh beberapa faktor. Ada beberapa faktor katanya. Di antaranya, karakter khusus dalam mengelola cash flow operation perusahaan yang berbeda jika dibandingkan dengan industri manufaktur pada umumnya. Kok bisa berbeda gitu ya? Hal-hal yang mempengaruhi kondisi tersebut antara lain rigidnya proses produksi dan penggunaan material khusus untuk dapat memenuhi spesifikasi militer, serta waktu penyelesaian produksi yang cukup panjang hingga lintas tahun. Apakah ini juga efek dari penyelesaian mobil Presiden RI yang dikendarai oleh Prabowo Subianto, Maung ya, MV3 limosin, Garuda limosin ya, karena kan itu kan pasti mahal ya. Kira-kira harganya berapa ya? Kalau ada yang tahu, kita cari tahu nanti harganya satu unit itu berapa miliar gitu ya. Oke. Dan ada juga netizen mempertanyakan, lalu mesinnya dari mana? Apakah mesinnya dibuat dari Indonesia? Mungkin kalau
rangka bodi atau apa mungkin bisa dibuat di Indonesia. Tapi kalau rangka mesinnya apakah benar mobil tersebut dibuat di Indonesia? Ini kan jadi pertanyaan publik ya kan. Tapi masih mending lah ya, Pindad memproduksi mobil ini. Tapi SMK itu belum ada wujudnya sampai sekarang ya kan. Jadi ada makanya banyak orang negara-negara luar itu menyanjung, memuji dengan adanya mobil buatan Indonesia ini, Maung MP3 Limousine ini. Apakah MP3 Garuda Limousine itu juga selama 5 tahun masa jabatan Prabowo Subianto sebagai Menteri Pertahanan sudah dipersiapkan, ya, sudah dipersiapkan untuk nanti dikendarai ketika Prabowo terpilih menjadi presiden. Kan lama ya, mungkin produksinya cukup lama ini ya. Hal ini mempengaruhi kinerja keuangan tahunan Pindad. Ini kan salah satunya tercermin pada beban keuangan berupa cost of fund yang cukup tinggi. Cost of fund itu kan berarti dana yang keluar ya, cost ya, biaya yang keluar ya. Jadi cukup tinggi pasti. Kira-kira MP3 ini menghabiskan biaya berapa? Nanti kita coba cari informasi ya. Kalau kalian tahu silahkan komen di bawah guys ya. Dalam beberapa tahun terakhir, PT Pindad secara proaktif melakukan evaluasi dan pembenahan di berbagai lini. Langkah ini termasuk diantaranya memperkuat biaya, optimalisasi pengelolaan piutang, serta menata ulang pengelolaan aset dan dana pensiun. Prinsip kehati-hatian juga telah diterapkan pada proses pengadaan guna meminimalkan risiko keuangan perusahaan. Jadi ada upaya untuk memperbaiki tampaknya gitu ya. Adapun terkait dana pensiun, PT Pindad sangat mengapresiasi atensi dari BPK RI yang menyoroti adanya penurunan nilai investasi pasca pandemi COVID-19. Perlu dipahami bahwa sebagaimana umumnya suatu investasi dapat mengalami fluktuasi, maka demikian pula yang terjadi pada dana pensiun Pindad. Oke. Atas hal ini, manajemen PT Pindad bersama Dewan Pengawas dan pengurus dana pensiun Pindad secara intensif juga senantiasa berkoordinasi berkenaan dengan tata kelola. Salah satu langkah penyelamatan yang telah dilakukan pengurus dana pensiun adalah segera menarik investasi saham yang mengalami tren penurunan. Dengan dukungan Dewan Komisaris, PT Pindad akan terus melakukan perbaikan dalam pengawasan dan penerapan prinsip tata kelola keuangan yang lebih ketat dan bertanggung jawab, memastikan perusahaan dapat beroperasi lebih efisien dan berdaya saing. Ya, kita berharap ya kan, dengan munculnya mobil MP3 Garuda Limousine ini tentu akan punya nilai jual, promosi gitu ya, promosi ke dunia gitu ya, bahwa Indonesia bisa memproduksi mobil. Karena kita ketahui bersama kan di zamannya Pak Harto, Indonesia sudah mampu memproduksi mobil sedan Timur. Nah sekarang Pindad kan juga memproduksi alat-alat tempur kalau nggak salah ya. Dan sekarang dia memproduksi mobil RI1, kendaraan dinas RI1. Apresiasi ya kan, Pindad sudah membuat terobosan yang sangat luar biasa. Yang dibuat oleh Menhan ya kan. Tentu di sana sini tentu ada pro dan kontra ya kan. Dan harapan kita semoga Indonesia memproduksi kendaraan-kendaraan yang hebat ya, tentang bagaimana BPK menemukan masalah ini tadi. Mudah-mudahan bisa diselesaikan ya kan, sehingga transparansi dan akuntabilitas dari perusahaan Pindad itu baik ya ke depannya. Oke, nah itu saja sahabat Hendis, kita mengulas pemberitaan terbaru kali ini mengenai BPK temukan ada masalah pengelolaan keuangan di PT Pindad. Oke, mudah-mudahan bisa teratasi. Jadi memang masalah ditemukan itu 2021 hingga 2023 itu kan memang saat itu yang menjabat sebagai Menhan adalah Prabowo Subianto. Apakah ini relevan dengan penilaian yang dilakukan Anies Baswedan ketika kala debat? Dia memberikan penilaian kinerja Pak Prabowo itu 11 dari 100. Apakah termasuk hal seperti ini? We don't know guys ya. Oke, itu saja video kali ini sahabat Hendis. Thank you for your attention. Jadi sekali lagi di channel YouTube ini kita
menganalisa, kemudian juga membacakan berita. Jadi insya Allah apa yang kita beritakan itu bukan berita hoax, oke? Itu saja video kali ini sama ini. Thank you for your attention. One more time, don't forget to subscribe, like, comment, and share. See you in the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.